Ini tampang komplotan pelaku pembunuhan lansia di Ciamis yang jasadnya ditemukan di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Dua pelaku ditampilkan di Mapolresta Cirebon, Jumat, 28 November 2025. Salah satu pelaku nampak duduk lemas di kursi roda. Tangannya yang bertato di pergelangan, memegang tongkat alat bantu jalan. Dengan kepala pelontos dan kaos oranye tahanan bernomor 98, pelaku nampak tertunduk saat kursi roda didorong polisi. Para pelaku menghabis nyawa lansia bernama Eda, 64, seorang ibu rumah tangga. Hal tersebut diungkap Kapolresta Cirebon, Kombes Sumarni. Kejadiannya Jumat, 7 November 2025 sekitar pukul 9 di Jalan Bypass Pantura Arjawinangun, ujar Sumarni. Sumarni menjelaskan bahwa aksi keji ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan kriminal para pelaku yang berangkat dari Lampung untuk mencari sasaran pencurian di sejumlah wilayah Jawa. Sekitar 27 Oktober 2025, para tersangka ini merencanakan aksi pencurian. Mereka berangkat dari Lampung menuju Jakarta, Banten, Bogor, Bandung, Cilacap, Magelang, Madiun, hingga Surabaya, ucapnya. Pada Kamis, 6 November 2025, sekitar pukul 17 WIB, para pelaku melintas di Ciamis dan melihat korban berdiri di pinggir jalan, hendak berangkat pengajian. Mereka lalu menghampiri dan menawarkan tumpangan. Para pelaku menawarkan ingin mengantarkan korban yang hendak berangkat pengajian. Korban akhirnya bersedia ikut dan masuk ke dalam mobil, jelas dia. Belum lama perjalanan, niat jahat langsung muncul. Di lokasi sepi, korban disergap oleh para pelaku. Ketika di tempat sepi, para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban menenggak minuman keras jenis ciu yang sudah dipersiapkan dalam botol air mineral, katanya. Tak lama setelah dipaksa minum, korban mengalami kejang-kejang hingga tidak sadarkan diri. Korban akhirnya tewas di dalam mobil. Melihat korban telah meninggal, perhiasan yang dikenakan korban langsung diambil. Jenazah lalu dibawa hingga ke Cirebon dan dibuang di semak-semak Arjawinangun. Setelah tahu korban tidak bernyawa, jasadnya dibawa sampai ke TKP di Arjawinangun dan dibuang di semak-semak, ujarnya.